Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mendapatkan satu karunia besar dari Allah SWT dalam keadaan insyaallah sehat walafiat memasuki bulan Ramadan yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang menyertainya sudah beberapa waktu hingga hari ini, yang tidak lama lagi insya Allah kita akan memasuki 10 malam terakhir, di mana dikabarkan sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa pada 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjilnya, Allah karuniakan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad SAW, malam keberuntungan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada kajian pagi hari ini kita akan mereview kembali apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan apa yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar. Untuk tema kajian pagi hari ini dengan judul meraih keberuntungan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang dikenal dengan surat Al-Qadar. Adapun sebab turunnya surat Al-Qadar disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang bercerita tentang hamba Allah yang begitu besar amalnya di masa lalu, yaitu seorang yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Beliau adalah orang beriman dari anak dan cucu Nabi Yakub alaihissalam. Beliau sangat kuat dalam menegakkan amal ibadah, sehingga dikabarkan dalam hadis ini beliau berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari serta berjihad di jalan Allah sepanjang waktu 1000 bulan. Tidak pernah terputus selama masa waktu 1000 bulan. Inilah amal umat-umat terdahulu. Karena memang umat-umat terdahulu umurnya panjang dibanding dengan umat di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW. Umatku dalam sebuah sabda Nabi SAW, Allah karuniakan umur antara 60-70 tahun dan ada yang dilebihkan daripadanya. Maka bersyukur dan alhamdulillah
bila di antara kita, dan insya Allah kita berharap pula mendapatkan tambahan umur dari umur rata-rata dari umat Nabi Muhammad SAW. Rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun dan ada yang dilebihkan. Semoga Allah tambah umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas amal ibadah di mengisi umur kita ini. Nah, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Ibrahim umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun. Nah, mereka melakukan aktivitas amal ibadah sepanjang umurnya itu. Dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang hamba yang berumur lebih dari 500 tahun. Selama 500 tahun dia beribadah di satu pulau yang kemudian saat dihisab di sisi Allah di akhirat nanti, ketika Allah menyampaikan kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku. Hamba itu berkata, ya Allah, aku telah beribadah 500 tahun. Apakah aku masuk surga bukan karena amalku? Allah tetap menyampaikan, masukkan dia ke surgaku karena kasih sayang. Dari hadis itu kita dapat menangkap pula bagaimana ada seorang hamba yang terus-menerus beramal soleh selama 500 tahun. Dan Nabi dalam hadis ini yang kita bacakan menyampaikan Sam'un al-Ghazi berpuasa, kemudian sholat malam setiap malamnya selama 1000 bulan. Setelah mendengar cerita tentang Sam'un al-Ghazi ini, para sahabat menjadi terharu dan bertanya tentang besarnya pahala yang didapat oleh Sam'un al-Ghazi. Dan di mana posisi amal kami, kata mereka, dibanding dengan amal Sam'un al-Ghazi. Maka Rasulullah SAW tidak berani menjawab tentang besarnya pahala yang diterima seseorang, karena ini merupakan hak Allah sepenuhnya. Saat itu kemudian turunlah malaikat Jibril membawakan satu surat, yaitu surat Al-Qadar, yang sekaligus memberikan jawaban atas kegelisahan para sahabat bila dibandingkan amal mereka dengan amal orang-orang terdahulu, seperti halnya Sam'un al-Ghazi yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Adapun surat Al-Qadar sebagaimana insyaallah kita sama maklum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadar itu. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini ayat atau surat pertama yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengkaitkan bahwa dahulu
pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran yang utuh satu mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas Allah terimakan kepada malaikat Jibril di langit dunia sebelum disampaikan kepada Nabi SAW. Diterima dulu oleh malaikat Jibril di langit dunia dari Lauhul Mahfuz, dan turunnya Al-Quran satu mushaf dari Lauhul Mahfuz ke tangan malaikat Jibril di langit dunia terjadi pada malam Lailatul Qadar di masa lalu. Dan malam Lailatul Qadar ini kemudian Allah jadikan perulangan setiap tahunnya hingga akhir zaman atau akhir kiamat tetap ada malam Lailatul Qadar. Setiap tahun Allah tetapkan bagian dari karunia yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga menjelaskan peristiwa malam Lailatul Qadar, apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, tercantum dalam surat At-Dukhan ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi penjelasan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, selain tadi kita temukan dalam surat Al-Qadar, juga kita temukan pula penjelasannya dalam surat Ad-Dukhan. Demi Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Nah, inilah yang insya Allah kita akan jelaskan penjelasan para ulama tafsir berkaitan dengan malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yakni urusan yang besar dari sisi kami, yakni dari sisi Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surat Al-Qadar yang tadi telah dibacakan dapat kita ambil penjelasan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah muliakan dan Allah berkahi, sehingga aktivitas kebaikan pada malam itu Allah lipat gandakan, seperti seseorang melaksanakan kebaikan yang sama setiap malamnya selama 1000 bulan. Jadi ini adalah malam bonus besar dari Allah SWT terkait dengan perolehan pahala kebajikan. Siapa yang malam itu misalnya membaca surat dalam Al-Quran, anggap saja surat Ar-Rahman, maka dia dianggap membaca surat Ar-Rahman setiap malamnya selama 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan, kalau kita bagi 12 bulan per tahun,
kita dapatkan angka 83 tahun 4 bulan. Malam itu kita sholat malam, apakah tarawih atau tahajud dan witir, maka kita dianggap seperti melaksanakan amal ibadah qiyamul lail setiap malamnya sepanjang 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang ketiga, pada malam itu Allah memerintahkan malaikat beserta Jibril turun ke langit dunia untuk mendoakan dan memberi keberkahan kepada hambanya yang beriman dan beribadah. Malaikat-malaikat turun semua dari langit, dari arsy-Nya Allah turun memberikan ucapan selamat kepada hamba-hamba yang pada malam hari itu berbuat kebaikan. Ini 3 hal yang dapat dipetik dari penjelasan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Adapun dari surat At-Dukhan yang tadi telah kita bacakan, kita dapat penjelasan. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam berkah. Berkah artinya amalan yang kita lakukan sedikit tapi pahalanya besar, manfaatnya besar. Yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Qadar, Allah lipat gandakan pahalanya seperti kita mengerjakan amalan itu setiap malamnya selama 1000 bulan. Ini yang dimaksud penjelasan malam berkah. Kemudian hal yang kedua yang dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan, pada malam itu ditetapkannya takdir tahunan, di mana ketetapan takdir ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah takdir azali, takdir yang Allah tetapkan sejak sebelum alam semesta diciptakan. Allah telah menentukan bahwa Allah menghadirkan seorang hambanya yang bernama A, B, C, masing-masing dengan amal-amal yang Allah ketahui dengan ilmunya. Dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ini dinamakan takdir azali. Kemudian takdir azali ini sebagian per individu orang ditetapkan Allah, dikumpulkan dalam kitab catatan, namanya takdir umuri, yaitu yang Allah berikan kepada malaikat khusus untuk merealisasikan takdir ini pada saat bayi di dalam rahim seorang ibu berumur 4 bulan. Allah sebelum meniupkan ruh ke janin itu, Allah serahkan terlebih dahulu catatan takdirnya bagi anak itu sepanjang hidupnya, yang dikenalkan oleh para ulama dengan takdir umuri. Jadi ada takdir azali, ada takdir umuri. Kemudian yang ketiga, takdir sanawi. Takdir sanawi dari Lauhul Mahfuz. Keseluruhan takdir itu Allah pilah menjadi per tahun. Takdir tahunan inilah yang Allah turunkan kepada malaikat-malaikat pelaksana untuk melaksanakan takdir itu atas perintah Allah pada malam Lailatul Qadar. Serah terima catatan takdir tahunan yang terjadi, yang Allah atau bakal terjadi dalam tahun mendatang, baik berkaitan dengan individu hamba atau manusia serta alam semesta, Allah tetapkan dan diserah terimakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat pelaksana pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga dan 4. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi,
yakni Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Karimur Rahman menyebutkan penetapan segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rizki, keberuntungan, dan musibah, dan sebagainya. Semuanya Allah tetapkan untuk tahun mendatang, 1 tahun mendatang, ditetapkan Allah pada akhir malam Lailatul Qadar. Pada akhir malam Lailatul Qadar. Dan sepanjang malam Lailatul Qadar sebelum berakhir, Allah karuniakan kesempatan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia mendapatkan takdir yang baik dalam tahun mendatang. Allah berikan kesempatan ini, di mana doa pada malam Lailatul Qadar diijabah, dan di antara pengijabahan doa itu Allah akan jadikan perubahan, akan Allah ubah takdir awal yang disebut takdir mu'allaq kepada takdir mubram pada malam akhir malam itu. Dan Allah memperhatikan, mengabulkan doa-doa hambanya. Inilah peristiwa besar yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih lanjut akan menjelaskan apa makna Lailatul Qadar. Kata qadar dalam Al-Quran, menurut tafsir Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Karimur Rahman, digunakan untuk menjelaskan 3 arti. Arti yang pertama adalah penetapan dan pengaturan, yakni takdir. Al-Qadar artinya takdir. Malam Lailatul Qadar berarti malam penetapan takdir. Penetapan takdir yang dimaksud penetapan takdir 1 tahun mendatang yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian makna qadar yang kedua adalah kemuliaan. Ma qadarullah haqq qadri. Sesungguhnya mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Al-Qadar bermakna kemuliaan. Artinya malam itu memang Allah muliakan. Malam itu Allah berikan keberkahan dengan bonus besar pelipat gandaan pahala. Amal kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, dianggap hamba itu melaksanakan amalan yang sama setiap malamnya selama 1000 bulan. Inilah malam kemuliaan dan malam mubarak, malam keberkahan. Kemudian makna yang ketiga, al-qadar maknanya sempit. Apa yang dimaksud dengan makna sempit? Yang dimaksud makna sempit pada malam itu, Lailatul Qadar, malam yang sempit, karena malaikat-malaikat turun ke muka bumi untuk mengucapkan salam kesejahteraan bagi hamba-hamba yang beriman, yang beribadah pada malam itu. Karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini menjadi sempit. Maka malam Lailatul Qadar maknanya adalah malam sempit karena di muka bumi banyak turun malaikat. Dan kita sebagai hamba yang beriman disifati oleh Allah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dan yakin akan berita gaib. Dan ini adalah berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat yang muka bumi menjadi sempit karenanya. Dan juga dalam surat Al-Qadar tadi, malaikat tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Allah turunkan malaikat beserta malaikat Jibril turun ke muka bumi untuk mengucapkan salam kesejahteraan
sampai terbit fajar. Jadi semalaman malaikat itu tanda petik nongkrong di muka bumi, mengucapkan salam kesejahteraan bagi hamba yang melakukan amal-amal kebaikan. Ini makna sempit dari makna Lailatul Qadar. Berkaitan dengan bahwa Lailatul Qadar bermakna penetapan atau pengaturan Al-Qadar, yakni takdir, kita temukan dalam surat Ad-Dukhan yang tadi juga telah dibacakan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu penetapan segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rizki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Siapa saja yang meninggal tahun itu, siapa saja yang lahir tahun itu, bagaimana pengaturan rizki setiap individu di muka bumi tahun itu untuk 1 tahun mendatang, keberuntungan-keberuntungan, keburukan-keburukan, semuanya tercatat detail dalam kitab yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar ini, yang diambil dari Lauhul Mahfuz, di copy paste saja dari Lauhul Mahfuz untuk tahun mendatang, 1 tahun berikutnya. Sedangkan makna kemuliaan Al-Qadar, malam kemuliaan, dapat dipetik dari surat Al-Qadar sendiri. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Itulah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian makna sempit dalam surat Al-Qadar, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Nabi dalam hadis ini menggambarkan tentang banyaknya jumlah malaikat. Dan apabila malaikat itu turun dan atas perintah Allah diminta turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar, alangkah sempitnya ruang di muka bumi terisi dengan malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian ditafsirkan Lailatul Qadar adalah malam sempit. Adapun berkaitan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, jelaskan oleh para ulama. Yang pertama, pahala amal dilipat gandakan seperti melakukan amalan yang sama setiap malam hingga 83 tahun 4 bulan atau 30.000 malam. 1000 bulan kita bagi 12, 83 tahun 4 bulan atau setara dengan 30.000 malam. Hanya 1 malam melakukan amal kebaikan, pahalanya diberikan Allah seperti kita mengerjakan setiap malam tanpa putus selama 30.000 malam atau 83 tahun 4 bulan. Yang hadir di sini Bapak Ibu, mungkin sedikit sekali yang sudah mencapai umur 83 tahun. Semoga Allah jaga kesehatan Bapak Ibu yang Allah karuniakan keberkahan dengan umur yang panjang. Nah, kita bisa bayangkan begitu lama umur 83 tahun itu. Dan yang mengalami kita, jangankan 83 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita tidak mengisi setiap malam dengan ibadah-ibadah. Tidak mengisi setiap malam dengan baca Al-Quran. Tidak mengisi setiap malamnya dengan zikir.
tidak mengisi setiap malamnya dengan sedekah. Tapi Allah karuniakan bonus besar apabila malam Lailatul Qadar kita bisa melaksanakan amal sholat, berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, membaca salawat, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka kita dianggap telah melaksanakan kebaikan itu tanpa putus setiap malamnya sepanjang umur 83 tahun 4 bulan. Oleh karenanya seorang ulama berkata, seandainya Allah tetapkan bahwa dalam setiap umur, dalam satu umurmu itu ada satu malam dengan malam Lailatul Qadar, maka aku akan mengejarnya setiap malam. Aku ingin mendapatkan dan memperoleh malam. Bila Allah tetapkan malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu dari satu malam dalam satu tahun, yakni satu tahun 365 hari, maka aku mengisi setiap malam dalam 365 hari itu untuk mengejar dan memperoleh malam Lailatul Qadar. Tapi alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita bonus besar ini dalam kurun waktu relatif lebih pendek. Hanya 10 malam, bahkan dibatasi lagi ganjilnya. Jadi mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Kita bersyukur juga, alhamdulillah, kita mengawali bulan Ramadan tahun ini pada hari yang sama. Tidak ada perbedaan. Bahkan di seluruh penjuru dunia, insya Allah sama mayoritasnya. Sehingga malam ganjilnya insya Allah kita telah sepakat. Kita bisa bayangkan bila terjadi perbedaan di awal memasuki bulan Ramadan, maka kita pun akan menjadi khawatir bahwa penetapan kita ini malam ganjil, jangan-jangan malam genap. Kalau kita mengerjakannya malam genap, jangan-jangan itu malam-malam ganjil. Jadi 10 malam terakhir kita jaga terus setiap malam ganjil dan genapnya. Tapi dengan bersepakatnya penentuan memasuki awal Ramadan, maka insya Allah tahun ini malam ganjil, malam genapnya kita bersepakat. Sehingga Allah ringankan bagi kita, jagalah 5 malam pada 10 malam terakhir, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Di antara 5 malam itulah Allah pastikan, Allah turunkan Lailatul Qadar. Selanjutnya Bapak Ibu, doa-doa pada malam itu dikabulkan, yang dengannya Allah memberikan ketetapan takdir yang baik untuk minimal 1 tahun yang akan datang. Di akhir malam Allah tetapkan takdir. Sepanjang malam dari ba'da isya, Allah buka pintu lebar-lebar pengabulan doa dari hambanya. Dan apabila ketetapan awal dari takdir itu menetapkan semisal bahwa Allah akan berikan ujian pada seorang hamba dengan sakit, maka malam itu si hamba itu pada malam Lailatul Qadar berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah kesehatan saya, ya Allah karuniakan saya kesehatan dan keafiatan. Allah kabulkan, maka takdir mu'allaq yang Allah catatkan sebelumnya bahwa si A ini mendapatkan ujian sakit dalam 1 tahun mendatang, Allah cabut, Allah ganti untuk mengabulkan doa hambanya itu. Jagalah kesehatan dia, maka terjaga kesehatannya selama 1 tahun. Ujian itu tidak jadi Allah tetapkan. Inilah perubahan takdir. Takdir mu'allaq menjadi takdir mubram.
dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita mendapatkan ucapan salam sejahtera dan doa dari malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Doa malaikat satu malaikat saja sudah dikabulkan Allah. Apalagi ribuan malaikat, jutaan malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya begitu banyak. Mendoakan hal yang sama pasti lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya disebutkan dalam hadis Imam Ahmad berkaitan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saat terjadi Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyamul lail atau yang sedang zikir membaca Al-Quran dengan mengucapkan salam kepada mereka. Saat itu pintu-pintu langit dibuka. Allah menerima tobat dari para hambanya yang bertobat. Pintu langit dibuka, yakni Allah menerima permohonan hamba-hambanya. Allah kabulkan permohonan dan doa hambanya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yakni sholat malam, pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman serta semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Selain pahalanya yang dianggap dia mengerjakan amalan yang sama selama 1000 bulan, Allah berikan bonus lainnya, yaitu semua dosa diampunkan oleh. Juga dalam hadis Ibnu Majah disampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, keutamaan fajar muncul di pagi Lailatul Qadar adalah malaikat Jibril berseru, wahai jamaah malaikat, turunlah malam ini ke bumi. Para malaikat bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan Allah terhadap umat Muhammad pada malam kemuliaan ini? Malaikat Jibril menjawab, pada malam Lailatul Qadar ini Allah memandang mereka dengan penuh kasih dan rahmat, memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang, kecuali 4 golongan manusia, yaitu pecandu minuman arak yang pada malam itu dia melaksanakan atau masih melakukan minum-minuman. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya yang belum bertobat dan belum balik dengan kedurhakaannya itu. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dan yang keempat, orang yang suka mendendam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dikategorikan dalam hadis hasan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ad-Dukhan tadi, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yakni takdir. Imam Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah adalah masalah penetapan rizki, kematian dan kehidupan 1 tahun mendatang, nasib baik dan nasib buruk seseorang pada tahun mendatang. Beliau Imam Ibnu Abbas menjelaskan, dari induk kitab Lauhul Mahfuz dicatatlah pada malam Lailatul Qadar itu, yakni di copy paste apa-apa yang terjadi dalam setahun yang akan datang, baik soal kematian, kehidupan, rizki, hujan, hingga soal siapa yang pergi haji tahun itu, ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kemuliaan malam Lailatul Qadar.
maka hendaknya kita berikhtiar untuk meraihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa seandainya malam Lailatul Qadar itu Allah tentukannya salah satu malam dari setahun, maka banyak para ulama menyampaikan, aku akan mengejarnya setiap malam. Apabila Lailatul Qadar itu Allah tetapkan terjadi pada bulan Ramadan, dari mulai tanggal malam 1 sampai malam ke-29 atau malam 30, aku mengejarnya setiap malam. Tapi Allah berikan kemudahan, kemurahannya. Allah hanya tetapkan Lailatul Qadar hanya terjadi pada 10 malam terakhir, dan itu malam-malam ganjil. Maka lebih ringan kita untuk mendapatkannya, untuk berikhtiar meraihnya. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, bulan ini telah datang kepadamu, yakni bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Barang siapa yang mengabaikannya, yakni tidak berikhtiar apapun untuk meraihnya, maka ia terabaikan dari segala kebaikan. Tidak ada yang mengabaikannya, yakni mengabaikan Lailatul Qadar ini, kecuali orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allah telah karuniakan kesempatan yang besar, kita menyia-nyiakannya. Amalan ini, bonus besar ini Allah telah berikan dalam waktu yang Allah ringankan bagi kita. Hanya malam-malam ganjil, malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Hanya 5 malam. Maka hendaklah kita berikhtiar paling tidak di 5 malam itu. Kita jaga malam itu. Terawih terjaga, tahajud terjaga, witirnya terjaga, baca Quran terjaga, zikir terjaga, istighfar terjaga, salawat terjaga, sedekah terjaga. Insya Allah kita akan mendapatkan peluang besar meraih Lailatul Qadar. Dalam hadis disebutkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jelas dalam firman Allah, baik dalam surat Al-Baqarah 85 dan surat Al-Qadar ayat 1, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam bulan Ramadan. Dan dirinci oleh Nabi SAW, yaitu malam terjadinya terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, dan itu ganjilnya. Dalam hadis yang lain dari Imam Bukhari, malam Lailatul Qadar terjadi dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan serta ganjil bilangannya. Kemudian dalam hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad, lebih rinci lagi Nabi SAW menetapkan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau malam terakhir. Kalau ada malam ke-30, maka kemungkinan pula pada malam ke-30, malam terakhir dari saum Ramadan. Kemudian penjelasan dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar, meriwayatkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar hanya dikaruniakan pada masa hayat Rasulullah saja, yakni pada masa hidup Rasul saja,
atau akan berketerusan setelahnya? Nabi SAW menjawab, malam Lailatul Qadar itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Kemudian mereka bertanya, pada bagian mana Lailatul Qadar itu akan muncul? Rasulullah SAW menjawab, carilah pada 10 malam yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan suatu kesibukan. Aku pun diam menunggu. Setelah aku meroleh kesempatan lagi untuk bertanya, maka aku kembali bertanya, dalam bagian manakah dari 10 hari itu ya Rasulullah? Pertanyaan itu telah menyebabkan Rasul bermuka merah kepadaku. Belum pernah aku melihatnya dalam keadaan demikian sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, itu adalah keinginan Allah. Maka Allah tidak akan memberitahukan kepada kita. Carilah dalam 7 malam yang terakhir dan jangan tanya lagi setelah itu. 10 malam terakhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada tanda-tanda yang disebutkan dalam beberapa hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, tanda-tanda Lailatul Qadar umumnya dalam riwayat tersebut adalah malam itu terasa hening. Cuaca sangat cerah, langit bersih, tidak berangin, dan bebas dari mendung. Bagaimana dalam sabda Nabi SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Kemudian tanda yang kedua, turunnya malaikat memberikan ketenangan. Karena banyaknya malaikat di muka bumi memberikan ketenangan sehingga manusia merasa tenang malam hari itu, merasa lezat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Memang ada tanda-tanda seperti halnya dijelaskan dalam hadis-hadis yang disebutkan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak kemudian menunggu tanda-tanda itu. Hendaklah kita berikhtiar mengisi waktu yang Nabi telah sebutkan. 10 malam terakhir, malam ganjil. Tidak perlu malam 21 kita keluar dulu ke kebun untuk memperhatikan tanda-tandanya. Langsung saja kita beribadah, kita beramal. Karena waktunya sudah disampaikan oleh Nabi, yaitu malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Keberkahan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam ini berkah. Allah telah tetapkan lipatan ganda pahala bagi orang yang melaksanakan amalan pada malam itu. Dan lipatan ganda pahala tentu hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang mengisi malam itu dengan amal soleh. Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik. Beliau memberikan contoh bagaimana cara meraih berkah malam itu. Beliau membangunkan keluarganya untuk tekun beribadah, khususnya pada malam 10 terakhir. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW ketika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu dengan membangunkan seluruh anggota keluarganya dan mengencangkan sarungnya, yakni bersungguh-sungguh siap beribadah. Inilah kita perlu bersama untuk menyemangati diri kita semua. Kita bersama-sama untuk menjaga malam-malam 10 hari terakhir untuk tetap beribadah, beramal soleh, membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, berdoa.
Adapun amalan-amalan untuk mengisi malam Lailatul Qadar, selain yang pertama adalah hendaklah kita sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, disebutkan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan melaksanakan sholat subuhnya berjamaah. Jadi pada malam-malam ganjil, hendaklah sholat isya-nya kita jaga berjamaah. Demikian juga sholat subuhnya kita jaga berjamaah. Imam Syafi'i berkata, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut, yakni mendapatkan tercatat sebagai hamba yang memperoleh malam Lailatul Qadar. Hanya dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, yakni tepat pada waktunya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Jadi di satu malam Lailatul Qadar itu kita dianggap melaksanakan sholat semalam penuh. Inilah amal yang pertama yang direkomendasi untuk kita lakukan. Isya-nya berjamaah dan subuhnya pun berjamaah. Kemudian kita isi pula dengan taraweh. Malam itu kita jaga taraweh kita. Kalau memungkinkan kita juga jaga tahajudnya. Taraweh di awal setelah isya dan tahajud mungkin malam hari. Kemudian sholat witirnya. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malamnya. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Sholat malam yang dimaksud adalah sholat taraweh, bisa juga ditambah dengan tahajud dan tentu sholat witir. Kemudian amalan yang berikutnya untuk kita jaga pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir untuk meraih Lailatul Qadar ini adalah tadarus Al-Quran. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita bisa bayangkan malam itu kita bertadarus membaca Al-Quran, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat dari huruf-huruf yang terbaca, dan Allah lipat gandakan bahwa kita telah membacanya, mengulangnya setiap malam selama 1000 bulan. Kemudian hendaklah kita memperbanyak doa, karena malam itu Allah buka pintu pengabulan doa dan berkaitan dengan penetapan takdir tahunan. Allah SWT akan mengubah takdir tahunan atas doa-doa hamba pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk berdoa di malam Lailatul Qadar. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku berketetapan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Nabi menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa yang direkomendasikan Nabi SAW. Di antara doa-doa yang dapat kita baca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Doa yang lainnya yang juga dianjurkan
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian doa yang lain yang tadi telah disebutkan, ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dimaklumi pula bahwa pertengahan malam adalah waktu yang baik untuk berdoa. Maka hendaklah pada malam Lailatul Qadar, di malam tengah malamnya kita pun aktif untuk berdoa, membaca Al-Quran, tahajud dan sebagainya. Berkaitan dengan pentingnya doa pada malam Lailatul Qadar yang dihubungkan dengan penetapan takdir. Disebutkan dalam hadis, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Maka Allah kabarkan penetapan takdir pada akhir malam Lailatul Qadar, dan semalaman Lailatul Qadar itu kita diberi kesempatan untuk berdoa. Yang doa itu dikabulkan, Allah akan mengubah takdir tahunan. Allah mengubah takdir mu'allaq dengan menetapkan takdir mubram. Sebagaimana penjelasan dalam firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Allah menghapuskan apa yang dikehendaki. Jika doa itu diterima, maka Allah hapuskan apa yang telah dicantumkan terlebih dahulu. Sebagai takdir mu'allaq, Allah rubah menjadi takdir yang ditetapkan, yakni takdir mubram. Kemudian pada malam itu hendaklah kita berzikir, ya, dengan membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan zikir ini mudah kita lakukan dengan berbagai bacaan zikir, apakah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian juga kita perbanyak istighfar dan baca salawat di malam itu. Beristighfar dan membaca salawat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga adalah sedekah, termasuk amal yang direkomendasikan dikerjakan atau dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas seseorang ketika mendengar itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut ya Rasulullah? Nabi kemudian menjelaskan, itu disediakan bagi orang yang berkata yang santun, memberi makan, yakni bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang rajin puasa, dan melakukan sholat malam di malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur. Disediakan bagi orang yang santun dan orang yang memberi makan orang yang membutuhkan, pada orang yang rajin puasa dan orang yang sholat malam. Dan diantaranya di sini memberi makan, jadi bersedekah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa sifat-sifat ini disebutkan dalam hadis di atas, semuanya terkumpul di bulan Ramadan. Karena orang beriman dalam bulan Ramadan akan mengumpulkan pada dirinya amal puasa, juga amal sholat malam, amal sedekah, doa serta zikir, berkata-kata baik, dan ia menahan diri dari berkata kotor dan sia-sia.
Kemudian amalan yang dapat dilakukan adalah i'tikaf di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jangan kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, ini juga ada ayat yang menjelaskan iktikaf dalam masjid, khususnya di bulan Ramadan, kecuali mereka yang uzur dan terhalang. Amalan iktikaf adalah amalan sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga dengan ikhtiar yang kita akan lakukan, dengan niat yang baik kita untuk berikhtiar mengisi amalan-amalan tadi, khususnya di malam-malam ganjil beberapa hari mendatang yang kita akan masuki. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Atau malam terakhir bila sampai Ramadan ini 30 hari. Insya Allah kita berharap semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian. Bila ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan Pak Ustadz dari Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar itu apakah hanya di sepertiga malam atau habis Isya? Kalau untuk perempuan, apakah harus sholat Isya dan subuh ke masjid untuk berjamaah? Baik. Itu Pak Ustadz. Yang pertama, waktunya tadi telah dijelaskan ya dalam hadis atau dalam penjelasan Imam Syafi'i tadi yang saya nukilkan. Siapa yang sholat Isya pada waktunya, sholat Isya pada waktunya, dan sholat subuh pada waktunya tadi, yakni berjamaah itu pada waktunya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya dari penjelasan ini, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam. Malam itu dimulai setelah mega merah hilang dari ufuk. Mega merah itu, jadi kalau waktu maghrib itu masih ada mega merah. Sesudah maghrib ada mega merah di langit. Sampai hilangnya mega merah, maka itu masuk kategori malam. Dan disitulah awal malam Lailatul Qadar. Sampai terbit fajar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar, dan itulah azan subuh. Sampai azan subuh itu. Nah, tapi ketika azan subuh kita sholat itu masih dianggap disebutkan tadi masih ikut mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi tepat waktu sholat Isya dan sholat subuhnya. Itu yang dimaksud. Nah, berjamaahnya boleh masuk kategori di rumah. Ibu boleh berjamaah di rumah, insya Allah masuk kategori berjamaah. Tidak harus ke masjid bagi ibu. Begitu penjelasannya. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah Lailatul Qadar itu khusus buat orang baik dan soleh? Baik. Tidak ada maksudnya begini, kalau khusus buat orang baik dan soleh, semuanya yang beriman itu baik dan soleh, insya Allah. Jadi Lailatul Qadar tepatnya anugerah ini pada orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan. Ya, orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan dia taat, insya Allah dia soleh. Yang tidak beriman tentu kalau dia mengerjakan misalnya bersedekah malam itu, sedangkan dia tidak beriman, tentu Allah tidak menerimanya. Secara umum Allah tidak menerima amalan walaupun itu kebaikan untuk memberikan pahala pada orang yang berbuat baik, sedangkan dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi untuk yang beriman, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semua orang yang beriman dan dia menjaga kebaikan-kebaikan sholatnya, puasa, insya Allah masuk kategori yang soleh. Hanya tingkat kesolehan memang berbeda-beda, tapi semuanya masuk kategori soleh. Begitu Bu Endang. Ada Ya, Bu lagi? Endang? Terima kasih Pak Ustadz. Terima Ya, kasih Mbak Lili. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Assalamualaikum. Endang. Waalaikumsalam. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang mau bertanya. Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. baik. Bapak Ibu, semangat kita untuk meraih Lailatul Qadar ya tahun ini, insya Allah. Allah Maaf Pak mudahkan Ustadz. kita Pak terus. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Oh Ika. ya, Itikaf pengertiannya berdiam di masjid. Bagaimana untuk yang beribadahnya di rumah Pak Ustadz? Apakah bisa tetap dapat Lailatul Qadar? baik. Lailatul Qadar diberikan Allah kepada hambanya yang berbuat kebaikan malam hari itu. Baik kebaikan dalam hablum minallah maupun kebaikan dalam hablum minannas. Di mana saja mereka berada. Tidak hanya diberikan Allah pada mereka yang berada di masjid, tapi di rumah pun diberi, di pasar Allah beri, ya, di jalanan Allah beri. Pada saat itu mereka ada di pesawat Allah beri. Tidak ada satu tempat khusus yang ditetapkan. Dimanapun di muka bumi hamba itu beramal kebaikan, baik hablu minallah maupun hablu minannas yang didasarkan atas iman, pasti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar bukan hanya berjalan 5 menit, setelah itu kabur Lailatul Qadarnya. Tidak. Lailatul Qadar adalah satu malam dari Isya sampai subuh. Jadi tidak harus kemudian malam ini mungkin datangnya Lailatul Qadar jam 12, 10 menit. Ya, tidak. Jadi kalau malam itu Lailatul Qadar, ya Allah telah berkahi malam itu dari Isya sampai subuh. Jadi siapapun orang yang sholat tarawehnya jam 8, sampai jam setengah 9 misalnya, dia dapat Lailatul Qadar dengan tarawehnya saja. Ada orang yang baca Quran malam itu jam 2 malam, ya dia dapat Lailatul Qadarnya. Ada yang bersedekah malam itu, setelah Isya dia keluar masjid, dia bersedekah, dia dapat malam Lailatul Qadarnya. Kelimpahan, keberkahan sedekahnya dianggap bernilai bersedekah 1000 bulan. Jadi itu makna Lailatul Qadar, bukan beberapa menit saja malam itu seperti kita mengundi nasib, oh sebentar lagi kayaknya, enggak. Jadi Allah telah jelaskan, Nabi telah jelaskan itu malam itu dari Isya sampai subuh. Siapa yang mengisi semalaman itu atau paling tidak sebagian dari malam itu dengan kebaikan, Allah beri ganjaran seperti ganjaran menerima Lailatul Qadar. Nah, sehingga di rumah pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tidak harus di masjid. Begitu, misalnya kebetulan malam ganjil, ya Bapak Ibu sudah ada jadwal misalnya malam ganjilnya pas pulang mudik. Nah, tetap kita terawih di jalanan, di rest area juga terawih. Misalnya kalau itu malam harinya. Di mobil kita baca Quran, di mobil kita bisa berzikir, ya. Di jalanan bisa bersedekah. Jadi tidak harus pada satu tempat tertentu. Begitu yang bisa dijawab. Untuk berikutnya silahkan, masih ada pertanyaan? Iya, ada dari Bu Widya. Silakan Bu Widya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kan ada beberapa pendapat ya Ustadz. Kalau perempuan itu sholatnya itu lebih baik di rumah sholat. Nah Ya. itu bagaimana ya Ustadz pengertiannya gitu. Sedangkan tadi kata Ustadz kalau subuh dan Isya lebih baik sholatnya di masjid gitu. Tadi saya tidak menyebut
untuk pertanyaan tadi ibu-ibu harus di masjid, tidak harus ya. Di rumah bisa kita tegakkan tetap, tapi di awal waktu. Ya, ibu mengerjakan sholat isya-nya di awal waktu di rumah, sholat subuhnya di awal waktu. Itu kemudian kalau di rumah bisa ditegakkan jamaah itu lebih baik. Jadi ambil siapa yang ada di rumah, kita berjamaah di situ. Ya, sholat isya-nya tepat waktu dan subuhnya tepat waktu. Maka kita sudah dianggap mendapat malam itu meraih Lailatul Qadar. Jadi tidak harus di masjid. Begitu Mbak Widya. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menyambung tadi pertanyaan mengenai jamaah pada Isya dan subuh. Ya. Kalau tidak berjamaah bagaimana Pak Ustadz? Ya, enggak. Tadi yang utama tepat waktunya. Yang kedua, afdoliyahnya kalau mungkin kan dia berjamaah. Gitu. Jadi yang utama adalah tepat waktunya. Begitu Bu Lili. Baik. Sudah clear ya Bu Ita ya? Silakan Bu Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi agak terkejut juga karena tadi ada disampaikan Pak Farhat mengenai kalau tidak perlu keluar rumah melihat Lailatul Qadar. Lah saya itu melakukan berpuluh-puluh tahun Pak Farhat. Jadi kalau lagi habis zikir atau habis sholat keluar sebentar, nanti masuk lagi. Keluar sebentar, masuk lagi. Saking kepenginnya tahu itu yang namanya malam Lailatul Qadar itu dengan suasana hening, suasana yang tenang, tidak panas, itu selalu tidak pernah tercapai karena selalu nanti ada bunyi motor Pak Farhat. Bagaimana tuh Pak Farhat? Masa saya salah Pak Farhat? Salah tuh saya melihat sebentar. Dulu ya saya pernah cerita mungkin ya. Dulu saya waktu masih di pesantren itu santri-santri kalau malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 malam terakhir itu yang masih ada di pesantren, itu habis sholat taraweh banyak santri yang nongkrong di kebun karena di belakang pesantren itu kebun. Jadi nongkrong di kebun untuk mengukur ada daun-daun pohon-pohon itu bergoyang atau enggak. Nah itu hampir umumnya nggak pernah mendapatkan mereka kesan bahwa ada daun tidak bergoyang. Wallah alam ya, karena jadi tadi tidak fokus pada tanda-tanda itu. Ya, kalau kita mendapatkannya secara tidak sengaja atau saat memperhatikan kemudian dapat ya alhamdulillah. Tapi tidak harus kemudian memperhatikan. Kita berhenti baca Quran hanya ingin melihat tandanya dulu. 2 jam kita di kebun. Padahal kalau 2 jam kita manfaatkan zikir dan baca Quran kan Masya Allah. Nah itu maksud saya tadi. Untuk tidak kita harus sibuk memperhatikan tanda-tandanya sampai mengabaikan amal kebaikannya sendiri. Artinya kalau belum ketemu tanda-tanda ya udah saya nggak beramal dulu. Kan bukan Lailatul Qadar. Nah itu maksud saya. Makanya kepastian memperolehnya bukan dengan mengamati tanda, kepastian memperolehnya adalah dengan beramal kebajikan paling tidak di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Yakinkan, ikhtiarkan pada malam 21 kita jaga isya, kita jaga subuh, kita jaga taraweh, kita jaga tahajud, kita jaga witir. Kita jaga malam itu baca Quran, kita jaga zikir dan salawat, istighfar, doa-doa kita panjatkan pada malam itu. Diulang pada malam 23, diulang pada malam 25, diulang pada malam 27, diulang pada malam 29. Niscaya kita akan meraih Lailatul Qadar di tahun ini. Insya Allah. Iya Pak. Saya penasaran Pak Farhat. Jadi sebetulnya menyukai saja gitu ya. Ya karena boleh, nggak apa-apa. Ya artinya tapi jangan sampai menghabiskan waktu untuk menengok kebun. Enggak, tidak Pak, tidak. Jadi kita udah hitung, oh yang ini sudah, langsung saya ajak nih mbak-mbak yang di belakang, yuk lihat sebentar mana tahu, yuk lihat sebentar mana tahu. Dan itu karena halamannya. Ya boleh kalau untuk
istirahat dari waktu yang sibuk, ya nggak apa-apa. Oh, sampai saya seperti Pak Farhat itu mau lihat apa itu menetapkan hilal di atas ufuk 7 senti kah atau 2,5 senti aja udah kepengennya bukan main itu Pak sebetulnya. Jadi kepengen apa yang diteorikan, kepengen dipraktekkan juga gitu loh Pak Farhat Iya, maksudnya. Jadi tidak salah kan Pak Farhat? Hanya ya sebentar nggak salah, nggak salah. keliling halaman itu menikmati betul. Memang Ya nggak daun apa-apa juga ya, banyak. bagian dari tadabbur alam, nggak apa-apa, insya Allah. Iya Pak Farhat, alhamdulillah nggak salah. Terima kasih Jeng Lili. Lalu satu lagi begini Jeng Lili. Jadi ini kalau kita baca Quran Pak Farhat ini kan dengan usia saya itu, saya selalu melihat mana nih yang terbaik untuk saya baca, yang pas di saya baca dengan apa itu kemampuan mata. Kadang-kadang tuh ada begini Pak, ada tanda-tanda wakaf itu yang terlalu kecil Pak Farhat. Jadi saya suka aduh, meskipun sudah dengan kacamata masih kesulitan untuk melihat. Jadi saya suka ini Pak, saya tandai dengan Latin dan itu musyaf. Saya salah enggak Pak? Begitu itu. Jadi seperti Nggak apa-apa, mencoret. ikhtiar nggak apa-apa, Oh ikhtiar ya Pak ya. nggak apa-apa ya. Baik, Itu iya, iya. Oh ya, terima kasih Jeng Lili. Pak Farhat, terima Makasih Bu kasih. Safi. sama-sama. Pak Ustadz, ada dari Bu Ika. Ya, Untuk malam Lailatul Qadar pastinya hanya turun pada malam ganjil saja kah? Bagaimana dengan malam-malam lainnya? Berarti apakah ibadah di malam genap ibadahnya bisa lebih longgar? baik, ya. Tadi kan seperti pertanyaan para sahabat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama menyebutkan 10 malam terakhir. Pertama di malam Ramadan. Ada sahabat yang nanya, ya, Nabi menyebut 10 Ramadan, selama Ramadan, hendaklah kamu juga mengisi setiap malam di bulan Ramadan. Tapi ada sahabat yang nanya, dari Ramadan itu peluang Lailatul Qadar terjadi pada malam yang mana? Nabi kemudian memberikan penjelasan 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir. Jadi kita jaga peluangnya di situ. Untuk apa 10 malam terakhir disebutkan? Untuk menetapkan, karena belum tentu kita benar dalam menetapkan malam pertama Ramadan. Ya, di dunia masa kini saja yang ilmu astronomi cukup kuat, ya, untuk menghilal bulan itu cukup canggih, bisa dengan ilmu dan teknologi yang canggih. Itu masih berpeluang untuk terjadi perbedaan. Apalagi di tempat-tempat atau di masa dahulu, ya, ikhtilaf untuk menentukan malam 1 Ramadan itu sering terjadi. Ya, apakah benar hari ini tanggal 1 atau masih tanggal 30 bulan Sa'ban? Atau hari ini sudah, jadi ikhtilaf itu bisa peluang terjadi. Nah, untuk antisipatif begitu, maka 10 malam terakhir hendaklah dijaga. Makanya di awal tadi saya sampaikan, alhamdulillah pada tahun ini tidak ada ikhtilaf di kalangan umat terkait dengan penetapan 1 Ramadannya kapan. Semuanya sepakat, yaitu hari Kamis yang lalu ya. Sehingga malam 1 Ramadan itu malam Kamis yang lalu. Nah, sehingga malam ganjilnya bisa diyakini gitu. Nah, kalau ada ikhtilaf, maka kita merujuk pada penjelasan Nabi yang tidak rinci tadi, yang lebih global, yaitu jaga 10 malam terakhir. Kalau 10 malam terakhir termasuk ganjil genapnya. Tapi bila ada kepastian, engkau ada berat, ada kesibukan dan sebagainya, maka Nabi juga ada hadis yang menyebutkan, bahkan merinci tadi ya, saya ulang kembali hadisnya, merincikan tentang kapan terjadinya dari sisi waktu tadi. Nah,
Nah ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kalau hadis yang global, malam Lailatul Qadar terjadi dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengkhususkan serta ganjil bilangannya. Nah, hadis yang sebelumnya hanya 10 malam. 10 malam, tapi kemudian dirincikan lagi dalam hadis Imam Bukhari ini 10 hari terakhir serta ganjil bilangannya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, bahkan Nabi merinci tanggalnya itu. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, 29 atau malam terakhir. Berarti memang jelas ada rinciannya. Nah, tadi kalau ganjil genap itu kalau kita ada ikhtilaf berkaitan kapan tanggal 1 Ramadan. Maka kita khawatir kita sudah menetapkan malam 21, ternyata ikhtilaf kita yang menetapkan malam ini malam 21 itu sebenarnya malam genap. Masih malam 20 misalnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita salah, kita hanya menetapi malam 21, malam 23, ternyata itu malam genap semua, ya kita nggak pernah dapat Lailatul Qadarnya, kalau hanya malam ganjilnya. Nah, maka kalau keadaan ikhtilaf seperti itu menentukan awal Ramadan, maka semua malam, 10 malam terakhir kita jaga. Tapi karena Alhamdulillah tahun ini kita bisa bersepakat tentang Ramadannya dan ini seluruh dunia, insya Allah, maka insya Allah malam-malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi ini juga dapat dipenuhi. Ya. Bukan berarti malam genapnya nggak ibadah, tidak apa-apa, karena Ramadan ini semua malamnya barokah, tetap kita jaga. Ya. Hanya kalau makanya untuk paling tidak kalau ada pulang kampung yang bisa direncanakan, rencanakannya malam genap. Jangan di jalanan malam ganjil, khawatir malam itu Lailatul Qadar kita tidak optimal mengisi malam itu dengan amal ibadah dan kesolehan. Begitu penjelasannya. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Buana, silakan Pak. Semoga Pak Ustadz dan kita semua yang hadir dapat selalu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rahman. Ustadz, tentang ganjil genap. Ya. Kualitas ibadah Rasul kita pasti tahu sangat intens. Nah, apakah ada perbedaan nggak Pak Ustadz untuk di ganjil genap tersebut? Apakah misalnya di genap tadi seperti di pertanyaan Bu Ika yang pertama tadi, apakah ada di agak sedikit kurang intens dibandingkan dengan ininya, atau diganjil lebih intens dibandingkan di malam genap, itu apakah seperti itu? Lalu pertanyaan kedua, simpel Pak Ustadz, tentang berniaga dengan Allah. Katakanlah saya punya Rp1. Nah itu apakah sebaiknya disedekahkan sekarang atau nunggu nanti malam ganjil saja gitu Pak Ustadz, supaya ininya ibadahnya pahalanya berlipat-lipat. Ya. Tapi saya khawatir karena usia saya belum tentu juga nyampe kepada waktu tersebut. Bagaimana ini Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Pertama berkaitan dengan amal Nabi dan para sahabat itu merujuk pada 10 malam terakhir. Ya. Itu lebih intens, 10 malam terakhir. Nah, Nabi menjelaskan 10 malam terakhir karena apa? Karena ada efek ya, perulangan itu ada efek keistiqomahan. Gitu. Kalau kita hanya misalnya malam 21, malam 22 enggak itu misalnya, khawatir kita ada kemalasan untuk malam berikutnya, malam ganjil. Jadi dijaga keistiqomahan, komitmen aja 10 malam keseluruhan. Itu yang terjadi pada Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, Nabi menentukan malam ganjil itu tadi sebenarnya bagian dari meringankan umatnya. Meringankan umatnya. Ya, makanya tadi ada ulama yang mengatakan Allah tidak menetapkan
menetapkan malam Lailatul Qadar itu satu malam dalam setahun. Allah tidak menetapkan malam Lailatul Qadar itu satu malam dalam bulan Ramadan. Tapi Allah telah menginformasikan kepada nabinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dan malam ganjil. Ini adalah keringanan dari Allah untuk memberikan rahmatnya, bonus besar itu diringankan. Nah, makanya kemudian ada seorang sahabat tadi, nah yang nggak boleh keringanan ini kemudian dicoba ringan-ringankan lagi. Seperti pertanyaan sahabat, Nabi sudah menyatakan Ramadan, jadi 10 malam terakhir, udah ganjilnya, masih ditanya lagi, malam apa ya kira-kira ya? Nah, malam apa kira-kira? Nah, kalau dijelaskan malam 25 misalnya, pasti sahabat itu boleh nanya lagi, jam berapa ya pasnya? Nah, merinci begitu itu memang kesukaan manusia memang ya. Di masa Nabi Musa kan jelas juga diabadikan dalam Al-Qur'an ketika diperintah Allah menyembelih seekor kerbau atau sapi betina gitu ya. Sembelihlah sapi betina. Sebenarnya sudah bisa cari sapi betina di mana saja. Tapi mereka nanya, "Ya, wahai Musa, sapi betina yang bagaimana?" Nah, karena pertanyaan itu Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, jelaskan sapi betina yang mana?" Umatku nanya seperti itu. Kemudian diberikan penjelasan, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Tidak tua, tidak muda, udah pokoknya gampang bisa dipilih, tapi masih nanya, sapi betina yang tidak tua, yang tidak muda yang mana? Nabi Musa nanya lagi kepada Allah, Allah berikan penjelasan lagi, sapi betina yang tidak muda, tidak tua, yang tidak pernah dibuat untuk membajak sawah. Nah, udah lebih kecil lagi tuh, masih nanya lagi. Akhirnya sapi betina yang tidak tua, tidak muda, yang tidak pernah dibuat membajak sawah, yang warnanya kuning. Nah, berat bagi mereka untuk mencarinya. Hampir-hampir mereka nggak nemukan itu. Ya, kalau sekarang mungkin sapi kuning itu ada di Bali. Ya, itu peristiwanya di Palestina sana. Nah, itu susah carinya. Jadi tidak boleh merinci-rincikan tadi. Tapi sesuai penjelasan Nabi yang sudah meringatkan, paling tidak kamu jaga malam ganjilnya. Sampai Nabi menyebut nilai tanggalnya itu, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu minimum yang harus kamu jaga. Gitulah. Bahkan di Mekah itu lebih rinci lagi. Ya. Lebih rinci lagi terlihat dari fenomena kalau di Mekah malam-malam Ramadan itu yang luar biasa kepadatan Masjidil Haram itu malam 27. Ya, karena beberapa ulama dari pengalaman masa yang lalu merekomendasikan malam 27 berpeluang besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Sehingga di Mekah itu malam 27 sampai udah nggak bisa apa-apa, padat banget. Tapi beda dengan malam 21, malam 23 beda. Nah, itu kira-kira apa, Bu Ana? Ya, kalau Pak Ustadz. Pak Ustadz silakan. Yang perniagaan bagaimana Pak Ustadz? Oh iya. Jadi yang pertama untuk merencanakan untuk perniagaan, bersedekah dan sebagainya itu dibolehkan, tidak masalah. Niat sudah diberi ganjaran. Kalau niat itu ditetapkan, kemudian tidak terwujud karena uzur, misalnya uang yang kita simpan hilang, niat kita sudah dianggap suatu pengamalan yang terjadi. Ya, kalau niat itu tidak berubah karena hati kita, tapi tidak terwujud karena halangan, maka niat itu seolah-olah telah dilaksanakan. Itu kemurahan dari Allah SWT. Makanya kita menuntut ilmu saja misalnya. Kemudian kita niat setelah mendengar informasi, oh begitu ya, insya Allah saya malam-malam ganjil saya akan jaga. Maka itu insya Allah Allah mudahkan. Kalau misalnya terhalang, niat itu sudah diberi ganjaran. Nah, demikian juga sedekah yang diniatkan dibolehkan. Dan insya Allah telah terwujud amalan itu selama kita tidak batalkan.
Kalau ada kendala-kendala tadi uangnya hilang dan sebagainya. Nah, kemudian berkaitan dengan pahalanya. Pahalanya kalau tadi niat itu di depan mata kita ada yang lebih urgent, maka lebih utama memprioritaskan yang urgent tadi daripada merencanakan waktu. Misal kita udah rencana, insya Allah deh saya ini ada dana misalnya, udah saya niatkan untuk akhir bulan Ramadan nanti deh. Ya, pas di awal kita menemukan ada kerabat, tetangga atau orang lain yang dia butuh makan atau butuh yang lain dia perlukan, maka itu lebih urgent untuk kita tolong. Ya, kita prioritaskan itu untuk menolongnya, mengeluarkan dana itu. Insya Allah pada waktunya yang kita niatkan Allah akan berikan kesempatan pada kita dengan menambah rezeki. Jadi kita keluarkan dulu yang urgent, nah nanti kita berharap Allah akan menyempurnakan niat kita dengan memberikan rezeki tambahan yang kita tidak tahu dari mana datang. Begitu Pak Buana. Jadi kalau nggak urgent itu saya bisa tahan ya Pak Ustadz ya, misalnya. Boleh. Jadi supaya dapat pahalanya lebih berlipat-lipat gitu. Boleh. Ya, oke. Boleh Pak Buana. Jazakallah Pak Ustadz penjelasannya. Sama-sama. Pak Lili, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Buana. Pak Ustadz dari Mbak Pinky. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah memang lebih utama melakukan bermacam-macam ibadah daripada satu atau dua jenis saja? Misal kita mau kejar khatam jadi fokus di tadarus saja. Atau lebih utama kita melakukan yang bermacam-macam untuk bisa dikalikan 83 tahun. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Masing-masing amalan punya kekhasan ganjarannya. Imam Luqayyim berkata untuk pemisalan, ya. Imam Luqayyim berkata untuk pemisalan. Jadikan kebun-kebunmu di surga dengan berbagai macam tanaman dan bunga-bunga. Jangan engkau tanam di kebunmu satu jenis bunga saja. Nah, kita bisa bayangkan kita punya kebun taman luas. Di kebun itu hanya ada pohon mangga semuanya. Nggak ada apel, nggak ada anggur, nggak ada jeruk, nggak ada alpukat. Bunganya juga satu jenis saja. Ya. Bayangkan dengan taman yang di situ bunganya beraneka macam, bunga atau buah-buah, tanaman buah juga beraneka macam. Ya, kita mau stroberi ada, mau alpukat ada, mau apel ada, itu tanam kebun kita. Nah, itu perumpamaan dari Imam Luqayyim. Hendaklah engkau bervariasi amalan sesuai yang dituntut dalam syariat. Jadi malam Lailatul Qadar tadi Nabi mendorong sholat juga iya, baca Quran iya, berzikir juga iya, kemudian salawat juga iya, istighfar juga iya, bersedekah juga iya. Kalau ini amalan-amalan pokok yang telah ditunjukkan Nabi dapat dilakukan, insya Allah lebih memberikan ganjaran yang lebih besar. Begitu, Mbak Pinky. Jangan sampai baca Quran sampai nggak taraweh, nggak tahajud dan sebagainya. Ya kan masih ada ruang waktu taraweh. Setelah taraweh baca Quran, kita kesempatkan juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Begitu Mbak Pinky. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Pinky. Ya, sama-sama. Silakan untuk yang lain satu lagi, Pak Ustadz ya. Baik, mungkin belum ada. Belum ada Pak Ustadz? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dahulu kajian kita pada pagi atau siang hari ini. Kita tetap bersemangat untuk mengisi malam-malam terakhir Ramadan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Insya Allah Allah mudahkan bagi kita meraihnya di tahun ini. Dan kita termasuk hamba yang nanti terkejut saat di akhirat sebagaimana Imam Ibnu Hajar menyampaikan, aku berharap catatan amalku kelak menjadi hamba yang melakukan amal kebaikan lebih dari 1000 tahun.
Padahal umurku tidak sampai 100 tahun. Ketika ditanya bagaimana itu mungkin terjadi, beliau pun menyampaikan, jika engkau mendapatkan dalam umurmu 12 kali saja malam Lailatul Qadar, 12 kali saja dapat Lailatul Qadar, maka engkau tercatat 12 kali 83 tahun. Sudah lebih dari 1000 tahun. Sudah lebih dari 1000 tahun kamu beramal kebaikan. Padahal umurmu tidak sampai 100 tahun. Nah, inilah yang menjadi kiat yang menyemangati kita untuk tahun ini pun mendapat. Mudah-mudahan tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin kita tidak sadar, tapi sesungguhnya kita pun memperoleh Lailatul Qadar. Semoga kita berharap, sehingga paling tidak sudah berapa tahun yang lalu kita dapat Lailatul Qadar, tahun-tahun mendatang kita juga dapat Lailatul Qadar, dan khususnya yang di depan mata tahun ini kita harus jaga dengan sungguh-sungguh, paling tidak sebagaimana tadi yang Nabi telah tegaskan, malam 21 jangan sampai lewat, malam 23 jangan sampai lewat, malam 25 jangan sampai lewat, malam 27 dan malam 29 jangan sampai terlewatkan, mengisi malam-malam itu dengan berbagai amal soleh dan kebajikan. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Saya cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.